Sampai mana Gil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil abhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Amma ba'du, para asatidzah yang saya muliakan, hadirin wal hadirat, talibin wa talibat rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah kita bisa melanjutkan taklim kitab Fathul Qorib, yaitu masih lanjutan pada bab Sholatul Istisqa. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin wa ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukthiru, dan memperbanyak, disunatkan memperbanyak. Al-khatibu, khatib idul khatib sholat istisqa, minal istighfari, dari banyak minta ampun, dari istighfar. Wa yaqra'u, dan membaca Qaulahu ta'ala, firman Allah ta'ala, istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kalian pada Tuhan kalian. Innahu, sesungguhnya dia Allah ta'ala, kana ghaffaro, adalah maha pengampun. Yursilu, menurunkan Tuhan Allah Ta'ala as-sama'a, hujan, alaikum, pada kalian semua, midraron, dengan hujan deras. Wa yumditkum, dan lanjutannya al-ayata, teruskanlah ayatnya. Ayatnya wa yumditkum, dan membanyakkan Allah pada kalian bi amwalin, dengan harta-harta, wa banina, dan anak-anak, wa yaj'alu lakum jannatin, dan menjadikan pada kalian kebun-kebun, wa yaj'al lakum anharo, dan menjadikan pada kalian sungai-sungai dipenuhi air. Wa fi ba'di nusakhil matni, dan di dalam sebagian tulisan matan kitab, ziyadatu, ada tambahan,
wa yad'u bi du'ai Rasulillah, dan berdoa dengan doanya Rasulullah, yaitu Allahumma ja'alha, ya Allah jadikanlah hujan itu sukya rahmatin, hujan yang membawa rahmat, membawa kebaikan. Wala taj'alha, dan janganlah menjadikannya sukya azabin, hujan yang menimbulkan azab seperti banjir bandang. Wala mahkin, dan tidak menghilangkan barokah. Wala balain, dan tidak menjadi ujian. Wala hadmin, dan tidak merobohkan. Wala ghorokin, dan tidak menenggelamkan. Allahumma ala dhirabi, ya Allah jadikanlah hujan itu di atas gunung yang besar. Wal akami, dan gunung kecil. Wa manabitis syajari, dan tempat tumbuh-tumbuhnya pohon-pohon. Wa butunil audiyati, dan dalamnya jurang-jurang. Allahumma hawalaina, ya Allah turunkanlah hujan di sekitar kita. Wala alaina, dan tidak membahayakan kepada kita. Allahumma ya Allah iskina, berikan hujan kami ghaisan, dengan hujan mughithan, yang menyelamatkan, hani'an, yang enak, mari'an, yang baik, mari'an, yang menghasilkan tanaman, sahan, yang banyak, ghodakon, yang tawar, tobakon, yang merata, mujallilan, yang meratai di bumi, daiman, yang terus menerus ketika dibutuhkan, ila yaumiddini, sampai hari kiamat. Allahumma ya Allah iskina, berikan hujan kami al-ghaitha, pada hujan. Wala taj'alna, dan jangan jadikan kami minal qanitina, termasuk orang-orang yang putus asa. Allahumma ya Allah inna bil ibadi, sesungguhnya pada hamba-hamba Allah, wal biladi, dan negara-negara, minal jahdi, dari terdapat kesulitan, wal ju'i, dan kelaparan, wadongki, dan terpuruk, mala nasku, kami tidak mengadu illa ilaika, kecuali padamu. Allahumma ya Allah ambit, tumbuhkanlah lana, pada kami, untuk kami, azar'a, tanaman, wa adirro,
dan berikanlah lana pada kami ad-dhar'a, air susu. Wa anzil alaina, dan turunkan kepada kami min barakatis samai, dari kebaikan-kebaikan langit. Wa ambit lana, dan turunkanlah, tumbuhkanlah untuk kami min barakatil ardi, dari kebaikan-kebaikan bumi. Waqshif anna, dan hilangkanlah pada kami minal balai, dari balak bencana, mala yakshifuhu ghairuka, pada apa-apa yang tidak bisa menghapuskannya selainmu. Allahumma ya Allah, inna nastaghfiruka, sesungguhnya kami mohon ampun padamu. Innaka, sesungguhnya kamu, anta kamu, kunta ghaffaro, kunta kamu ghaffaro, maha pengampun, banyak mengampuni. Fa arsil as-samaa, maka kirimkanlah atau turunkanlah pada awan itu atau langit itu, alaina, atas kami, midroron, dengan hujan yang deras. Wa yaktasilu, dan mandi. Kalau sudah hujan, mandi orang imam itu, imam yang khotib tadi, fil wadi, di lembah atau di jurang atau di parit. Atau di sungai, itu maksudnya. Wadi tidak mesti jurang, kalau jurang dalam kali mati nanti imamnya. Idza sala, apabila mengalir airnya, disunatkan. Jadi ada kalanya mandi itu disunatkan. Wa yusabbihu, dan bertasbih, membaca tasbih, lirra'di, karena adanya petir, wal barki, dan kilat. Intahat az-ziyadatu, telah selesailah tambahan doa itu. Waya, dan tambahan itu, lituliha, karena panjangnya, la tunasibu, tidak sesuai, halal matni, keadaan matan kitab, minal ikhtisori, dari adanya kitab yang ringkas. Wallahu, adapun Allah, a'lamu, maha mengetahui. Ketika sudah lama enggak hujan, maka disunatkan sholat namanya istisqa, minta hujan. Ini hukumnya sunat, istisqa itu. Kalau di Medan tidak pernah, ataupun kalau ada jarang gitu. Di tempat-tempat lain kalau kemarau sampai lama, sehingga untuk minum saja susah orang. Untuk mandi saja airnya beli dipikul gitu. Makanya paling mandi 1 hari sekali. Kalau yang nggak punya uang ya nggak mandi, nyemir muka saja. Nah, di Medan ini mandi berlebih-lebih, apalagi kalau mau ke laut atau ke sungai ya, tambah
banyak airnya. Kemudian memerintahkan imam untuk banyak bertaubat, bersedekah, jangan berbuat dolim, puasa 4 hari, keluar menuju lapangan atau masjid. Biasanya dibuat di lapangan. Kemudian sholat 2 rakaat seperti sholat Idul Fitri sholatnya. Artinya sesudah takbiratul ihram baca doa iftitah, kemudian membaca takbir. Seperti sholat Idul Fitri, takbirnya 7 kali, yang rakaat pertama, yang kedua 5 kali. Di antara takbir itu disunatkan membaca tasbih yang disebut al-baqiyatus sholihat, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Disunatkan membaca surah Qaf, atau kalau yang sedang sabihis itu yang panjang iqtarobat, kemudian yang sedang hal ataka. Itu sunatnya. Kalau nggak hafal ya ina atau ina saja pun boleh. Misalnya nggak hafal qul huwallahu ahad, ya. Kalau qul huwallahu ahad itu nggak hafal ya sudah terlalu gitu ya, udah parah. Qul huwallahu ahad aja nggak hafal. Tapi masih ada itu umat Islam di Indonesia qul huwallahu ahad. Ada yang Quran itu taunya qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, taunya itu karena dengar-dengar kalau sekali-sekali malam Jumat ikut wirid gitu. Itu pun sekali-sekali karena libur, tidak lembur, maka ikut wirid. Ada yang Quran itu bagiannya cuma tahu Yasin, karena yang sering dibaca itu wirid itu Yasin, yang lain udah nggak tahu. Ada yang tahu sampai 30 juz, ada yang tahu cuma juz 30, tapi dibilang hafid Quran gitu ya. Juz 30 itu dibilang hafid Al-Quran, dipersilahkan menaiki podium gitu ya. Kemudian berdiri imam tadi khotib, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian istighfar 9 kali, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Atau kalau dipanjangkan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu kalau dipanjangkan. Kalau dipendekkan ya astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim 9 kali misalnya ya. Baru yang kedua sebelum mulai alhamdulillah itu 7 kali. Tapi kalau sholat Idul Fitri apa yang dibaca? Takbir ya. Demon takbir gitu. Ya. Demon nggak usah demon bawa takbir ya, terlalu besar itu, bawa Allah Ta'ala gitu ya. Jelek-jelekkan orang takbir katanya kan gitu.
Kalau jelek-jelekkan orang ya siapa saja ya jelek. Walaupun kiai ataupun habib, kalau jelek-jelekkan orang ya nggak bagus gitu ya. Biasanya kan kayak orasi itu. Saudara-saudara, apakah kiai yang namanya ini adalah anjing? Anjing gitu kan. Gitu. Apakah yang namanya ini penjilat? Penjilat katanya kan. Ya, kalau udah 5 kali gitu langsung takbir gitu ya. Gitu ya. Orasi itu bukan pidato. Yang jelek-jelekkan orang kok takbir. Ya. Ya kayak gitu misalnya ditangkap ya sudahlah, namanya tanggung jawab atas perbuatannya. Makanya dimasukkan ke grup untuk membela-bela gitu tak usah ya. Ada masuk ke grup kan? Oh, kamu nggak ikut? Kamu ikut grup muslimah enggak? Grup, kamu nampak di grup ada suruh membela guru gitu? Ada? Kamu? Ini nggak ada yang tahu? Si Ardi tahu apa enggak? Ada di grup kayak gitu. Karena 24 jam dia pegang HP gitu. Nyuci pun HP-nya diikat di sini. Sambil gini-gini gitu. Ya. Makanya tahu, saya tahu. Kalau yang kayak gitu nggak usah dimasukkan ke grup, ya. Ya membela, misalnya menjelek-jelekkan siapa saja, ya nggak bagus gitu. Takbir lagi, ya. Kemudian di dalam sholat istisqa ini, khatib membalik selendangnya, ridaknya kayak begini nih ya. Dibalik, yang ini dibalik ke kanan atau ke kiri. Kemudian yang atas ditarik di bawah. Ini dipindah kemari, anak kemari dipindah kemari. Jangan diikatkan ke perut selendangnya ya. Kayak anak ya. Biasanya sebagian itu sok-sokan mau ke laut itu jaketnya diikatkan di sini gitu ya. Sampai ke laut muntah-muntah masuk angin gitu. Begaya dia, jaketnya diikatkan kemari gitu. Enggak dipakai. Pakai deh kata yang tua. Yang bilang kayak gitu yang tua gitu ya. Ya. Enggak apa-apa, Bang, panas katanya kan. Oh ya udah. Kalau misalnya makmumnya pakai rida ini namanya rida ya, bukan ulos. Ya. Jangan nanti ustadzmu yang sering pakai ulos katanya kan. Ya. Kalau gitu ginilah terus. Senandang tulu, nah tulu, gitu ya. Nah, ya barulah dikasih sini 20. Ini limpul. Ini 2000 gitu. Ya. Nah, baru makin semangat dia nyanyinya gitu ya. Iya. Kayak gitu. Di kampung. Tapi kampungmu udah campur ya. Yang komunitas Batak Mandailing gitu kayak gitu itu. Pakai ulos. Laki-laki lahir diulosi. Kamu diulosi apa enggak? Iya, bukan pakai surban kayak gini. Oh, dua-dua diulosi kanan,
surban kiri supaya jadi tokoh dan jadi ulama gitu ya. Lahir lagi lah kamu. Kalau perempuan nggak diulosi, siapa? Ya, diayun, diayun gitu ya. Iya, kalau laki-laki nggak diayun, ayun juga. Diayun juga laki-laki. Disuruh memperbanyak istighfar. Khatib itu menganjurkan juga banyak istighfar, karena istighfar itu diantaranya fadilahnya untuk mendatangkan rizki. Ingat-ingat itu ya. Makanya di dalam ayat tadi, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, baru yursilis sama alaikum midrara. Minta ampunlah kepada Tuhan kalian, kemudian akan menurunkan hujan yang deras menjadi rizki, menjadi rahmat, dan memberikan harta disebabkan hujan itu ada tanaman, dan menjadikan ada kebun-kebun. Maka hujan istighfar itu menyebabkan kasratul rizki, banyaknya rizki. Bukan minta ampun saja. Ini rizki nggak nampak nih, kemana? Rizki yang siapa? Rizki yang tukang ngeser-ngeser itu nggak ada. Mungkin kebanjiran dia, ya, banjir uang, nggak sanggup kemari dia. Bukan hanya sekedar untuk menghapus dosa, minta ampun dari dosa, tetapi supaya diberikan turunnya rizki, banyak rizki. Itu disebabkan diantaranya adalah istighfar. Makanya istighfar itu bukan hanya waktu siap sholat. Kalau waktu siap sholat istighfar itu karena menempel kesalahan yang di dalam sholat. Waktu sholat kan kadang-kadang mikir-mikir atau cepat kali, atau nggak konsentrasi. Allahu Akbar sholat duhur, ngaji apa enggak ya katanya, misalnya ya. Kayaknya ada mendung tadi, ngaji apa enggak ya gitu. Itu enggak konsentrasi. Bagus undangan lah katanya kan, misalnya ya, undangan makan, nyumbang 2.000 makan 2 kali gitu. Kadang-kadang 2.000 udah jelek lagi duitnya. Ada yang kayak gitu, jahat. Malah kadang-kadang amplop saja ya. Amplop saja itu ada. Ya saya mengalami dapat amplop saja, isinya nggak ada. Padahal yang suka itu saya bukan amplopnya dan bukan isinya, tapi jumlahnya. Ya. Amplop banyak di rumah Beserang, tapi kosong. Untuk menghilangkan kesusahan itu istighfar. Makanya kalau bisa 1 hari itu istighfar 100 kali. Bukan waktu ada istisqa saja. Nabi istighfar 70 kali satu hari. Bukan Nabi banyak dosanya, untuk mengajarkan umatnya gitu. Jadi tiap hari astagfirullahaladzim itu berapa? Mi amarroh itu cepek marroh 100
kali. Orang Medan bilang 100 itu cepek. Ya. Orang Jawa biasa 100 gitu. Ini udah banyak terpengaruh Cina sipit itu dia. Dan kalau imamnya membaca doa keras-keras, itu aminu, diaminkan. Makmumnya mengaminkan. Misalnya Allahumma ja'alha suqya rahmatin gitu. Makmumnya amin, jangan ditengoki aja. Gitu. Amin tangannya di atas. Enggak usah nanya, ini amin rais apa? Ma'ruf amin katanya gitu. Amin itu artinya istajib, kabulkanlah. Itu sunat, orang Wahabi enggak mau itu. Ada hadisnya dalam satu penjelasan hadis dari Habib bin Maslamah Al-Fihri, mendengar Rasulullah la yastami'u mala'un fayad'u ba'duhum wa yu'amminu ba'duhum aw wa yu'amminu ba'du illa jabahumullah. Tidak kumpul satu kelompok golongan umat manusia kemudian berdoa sebagian mereka dan mengaminkan sebagian yang lain kecuali dikabulkan doanya gitu. Jadi imamnya berdoa amin gitu. Jangan imamnya berdoa ngantuk gitu ya. Berdoa kalau memang depannya itu udah ada makanan jangan lama-lama. Yang amin itu nggak konsentrasi gitu ya, nengok makanan. Sedang saja kalau doa, jangan semua apalnya doa itu dihafal semua. Kamu nanti kalau jadi imam, tapi jangan pendek kali. Tiap doa, Allahumma Rabbana atina fid. Habis itu kok itu aja lah doamu? Apa nggak hafal yang lain? Doa apa saja hafal saya kata. Itu doa yang paling mencakup semuanya gitu. Jadi itulah itu masih mendingan. Kalau doanya lebih pendek, ya Allah doa saya seperti doa saya kemarin gitu. Itu yang tambah lebih parah ya. Jadi mengaminkan itu sunat, diangkat tangannya sunat. Salu Allah habibutuni akufikum, mintalah kepada Allah dengan dalamnya telapak tangan kalian. Kalau untuk minta tolak balak dan balaknya masih berjalan begini. Sebagian ulama masalah berdoa untuk sholat istisqa ini semua gini, sebab semua tolak bala. Tapi sebagian mengatakan kalau untuk menghasilkan begini, kalau untuk tolaknya begini. Itu tolak bala bukan tolak angin ya. Jadi mengangkat tangan dengan begini itu sunat, bukan nggak ada dalilnya. Nggak usah begini gitu. Orang Muhammadiyah itu begini, iya Ustaz kadang-kadang kayak gitu kan. Kalau dipanggil di masjid Muhammadiyah dia gini tuh. Tapi kalau masjidnya nggak jelas, gitu dia. Karena gurunya kayak gitu. Ada gurunya yang kayak gitu ya, almarhum itu. Kalau masjid Muhammadiyah dia begini, kalau masjid Wasliyah begini gitu ya. Gitu. Ya kalau saya gini aja lah, gini pun nggak sampai hati ya saya. Apalah yang kayak begini nih gitu ya. Walaupun ada itu dalilnya,
Tapi ulama banyak menyuruh kayak gini gitu. Kamu kalau sholat di Masjid Muhammadiyah itu kalau Allahumma fir lahum warhamhum itu begini. Ada yang berani begini, tapi yang sebagian gini aja. Walaupun pilihannya nomor 2 itu gini, dengan Prabowo gini gitu enggak, ya. Itu sebagian kayak begitu. Istighfar, banyak doa itu dianjurkan ya. Tapi kerja juga ya. Jangan Pak Kiai dari tadi istighfar banyak doa saja, makanya saya malas kerja katanya. Ya. Kerja itu hadisnya lain. Kalau ini kan menerangkan khotib, ya. Khotib untuk apa? Berdoa. Berdoa supaya hujan yang turun itu menjadi rahmat. Maka kalau hujan turun, karena hujan yang rahmat, kamu basah-basah nggak apa-apa. Hujan rahmat. Yang suka kayak gitu si Ardi ini basah-basah ya nggak apa-apa. Dalilnya hujan itu rahmat gitu ya. Kalau yang saya dalilnya lain lagi, yang tua ini ya. Karena kalau kena hujan terus meriang. Saya, iya itu rahmat, saya nggak mau mengijak-ijak rahmat itu. Bapak pilih yang mana? Sama. Yang lari dari hujan, dia nggak mau menginjak-injak hujan, karena hujan itu rahmat. Ya, yang hujan kok lari? Saya ikut hujan itu karena itu rahmat. Maka kalau mau dapat rahmat hujan nggak apa-apa. Kalau mau rizki yang halal dan thayyibah asli, mangap kamu. Ini asli nih, nggak ada bercampur apa-apa. Halal pasti itu minummu itu. Tapi kalau yang kayak begini teh manis gitu ya, ini yang buat tehnya entah siapa. Gulanya yang apanya Cina. Cina itu beli gula dari yang buat gula, dia cuma bungkus saja, dikasih merek. Iya, siapa? Apa namanya? Putri. Iya kan. Saya dari kecil tahu kayak gitu. Tapi karena nggak punya modal sama takut meninggalkan, nggak mau ngajar, saya nggak mau jadi seperti Cina. Jadi kalau kamu inilah misalnya gulanya itu yang pedagangnya Cina, berarti kan kamu andil untuk distribusi nyumbang sama Cina. Yang Cina itu ya tidak Islam, bermaksiat misalnya. Jadi ini macam mana, halalan thayyibah apa enggak? Makanya halal yang asli itu zaman sekarang susah. Kalau mau yang halal asli, mangap itu. Ya. Halal asli itu, ya. Ini aqua belum tentu. Karena sudah kamu beli sama orang Batak, berarti kamu nyumbang sama Batak. Kan gitu. Nggak pala asli. Apalagi ya, HP malah buatan Cina semua. Sok-sok kamu benci sama Cina, banting aja HP itu. Ganyang Cina katanya, HP banting katanya kan. HP Vivo buatan apa? Cina, ya. Samsung Cina.
Buatan orang Malang ada? Enggak ada gitu ya. Makin malang-malang lah HP itu. Ini saya menerangkan fikih jadi kayak gitu. Kalau saya menerangkan tasawuf, ya jangan makan yang subhat gitu ya. Karena menerangkan fikih, ya aslinya apa gitu. Fikih itu rasional. Yang bos-bos gula jarang itu orang Islam kan? Iya Petri. Ada yang orang Islam bos-bos yang bungkus-bungkus gula itu jarang ya, jarang. Makanya Mas Turo misalnya mau kayak gitu boleh ya, beli gula dari pabrik bungkus. Gula mastur gitu ya, gitu. Ya, barokah gitu ya. Nah, ini baru asli ya, nggak nyumbang sama Cina gitu ya. Makanya kalau mau asli halalan thayyibah, hujan itu mangap. Kalau sebagian dituangkan hari Jumat itu untuk mengobati air hujan itu. Hari Jumat diambil air hujan itu terus diminum untuk mengobati. Tapi kamu ya ketambah kedinginan lah. Itu. Makanya dikatakan ini hujan ini rahmat. Makanya kalau kena hujan ya udahlah kena rahmat. Kalau saya enggak, takut menginjak-injak rahmat. Jadi saya menghindar dari hujan. Bapak macam mana? Yang main hujan? Ya? Ya kalau sudah kena rahmat. Kalau bisa menghindar gitu ya. Malam demam itu. Yang masih muda aja kena hujan pulang ngaji itu besok nggak bisa ngaji lagi itu. Biru kakinya terus. Ya. Apalagi yang kurang vitamin gitu. Makanya doanya supaya tidak menjadi bala. Sebab hujan itu ada kalanya rahmat, ada kalanya menjadi azab. Kalau menjadi azab, ya terus timbul bencana. Makanya nanti hari kiamat itu hujan berminggu-minggu, naik air semua karena tak bisa memuat banyaknya hujan itu, tenggelam dunia itu, kiamat. Ya. Kiamat Bukhari, sebelumnya kiamat, urus dulu urusan kamu yang mau nikah gitu ya, misalnya. Ya, kayaknya kalau ada hujan lama itu curiga nih, ini mau kiamat apa enggak? Kalau macam Ustadz Ucok itu udah kiamat lah gitu ya. Karena Ustadz Munib itu belum, nggak apa-apa pun kiamat pun jadi karena hidup pun begini gitu ya. Apa meraso itu? Dilanjutkan ya. Ini kalau Allahumma skina ghaisam mughitha itu kalau dulu di Jawa udah nggak hujan, udah nggak turun-turun, sebelum sholat itu dinyanyikan itu, dibaca sholawat terus
Allahumma askina ghaisam mughisa wa la taj'alna minal qanitin gitu. Diambil dari doa-doa ini tadi, disusun lagi menjadi doa pendek gitu. Kalau di sini jarang kan, nggak ada hujan malah kita nolak-nolak. Jarang, makanya yang susah kalau mau jualan gitu hujan. Iya, kalau sudah jualan hujan-hujan lah situ kan. Tapi kalau mau jualan mau pergi hujan ini, malas sekali bah katanya kan itu. Kiamat lah itu. Ngajar juga gitu ya Bang Ardi. Kalau masih ngajar dulu, kalau udah mulai hujan itu nggak bisa ini. Gitu ya. Ini yang afdol tidur ini. Ya, yang afdol. Mau ngaji pun kayak gitu. Ustadz Munib nggak sampai dia mau ngaji apa namanya kitab Nahwu, hujan gitu ya. Hah? Balik ya. Rahmat pun balik. Kan hujan itu rahmat. Itu dari pendapatnya, lucu-lucuannya Abu Nawas. Ada hujan itu Abu Nawas lari menghindar dari hujan. Kata yang orang lain udah kena hujan, Abu Nawas, kamu hujan itu kan rahmat. Kenapa kamu lari dari hujan? Ya daripada saya menginjak-injak rahmat katanya kan. Gitu. Iya pula ya katanya. Ya. Nah, jadi ada alasannya masing-masing ya. Kan rahmat nggak boleh diinjak-injak gitu. Jadi penekanannya tadi bukan hanya istighfar waktu apa namanya tidak turun hujan, tetapi kalau bisa setiap hari itu 100 kali kamu baca istighfar. Nanti dikasih sama Allah yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Itu ada dalilnya dalam hadis, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Siapa yang menekuni istighfar, maka Allah akan menjadikan setiap ada kesedihan ada jalan keluarnya gitu. Wa min kulli dhaiqin mahraja, dari setiap kesempitan ada solusinya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah memberikan rezeki yang tidak diduga-duga gitu. Itu istighfar itu faedahnya min haitsu la yahtasib itu. Tiba-tiba perlu untuk nyewa rumah misalnya, tahu-tahu ada ngantar ruang ini kak misalnya kan, tinggal 2 bulan lagi ya kak, ini untuk kakak lah katanya kan, ini zakat saya katanya kan. Itu min haitsu la yahtasib, ya, tidak terduga-duga. Saya dulu juga nyewa-nyewa gitu sampai entah 9 tahun entah berapa. Tapi alhamdulillah bisa semua datang uang itu gitu. Nyewanya yang mahal-mahal pula, karena yang nggak mahal kali lah yang tingkat menengah. Ada orang yang nyewa kok 50 juta gitu, 30 juta 1 tahun. Ada family saya, sayang ya, 1 tahun mengeluarkan 30 juta untuk nyewa. Memang mewah rumahnya, minta sumbangan sama saudara-saudaranya yang kaya-kaya gitu. Bahkan iya, ada saudaranya misalnya si apa Manik kaya, ya, kaya harta bukan kaya hati ya, termasuk kaya hati ya.
bukan kayak monyet. Si Kandar kaya, ya sampai kemari Raden ini tambah kaya, namanya Raden. Ya. Ada satu saudaranya kalau habis tinggal 1 bulan gitu, nelponi, bang rumah mau habis bang, gitu dia. Ya udah nanti dikirim gitu dia. Kirim berapa itu? 30 gitu. Ya nanti dikirim 5 gitu. 5, 25, dia tinggal 5. Tapi di depan orang hebat ini seperti bukan nyewa gitu. Ada kayak gitu ya. Sedih kali orang itu kalau sudah mengeluarkan duit sekedar untuk nyewa saja. Iya Mas Tura. Nggih Pak Kiai. Ya, saya juga kayak gitu. Iya. Dulu pernah kayak gitu Ustaz Munib. Saya alhamdulillah dari syukur kepada Allah. Saya rumah tangga lama di BNI. Oh, apa itu BNI? Oh gitu. Jadi maafnya nggak boleh nyewa. Kalau kamu nyewa itu tidak pernah. Oh berarti Ustaz tahan ya, tertekan batin itu. Karena apalagi menantunya Jawa, mertuanya Mendeling gitu ataupun Batak gitu. Si Jawa gitu dia. Gitu dia. Panggil menantunya itu si Jawa gitu. Kalau nggak nampak, mana si Jawa tak nampak. Kenapa Pak, kata istrinya, suruh masang teratak tuh katanya kan. Gitu itu ya, sedih kali itu. Makanya nggak jadi dan nggak berani saya punya mertua Mendeling atau Batak itu, karena udah kasih tahu kawan, nanti Ustadz disuruh-suruh di depan orang banyak suruh nyuci piring gitu, anak boru gitu kan gitu. Takutnya pas waktu khutbah Jumat ada acara pesta, awak giliran nyuci piring, nggak boleh keluar, sebab kalau keluar semua keluar, hilanglah job tuh. Gitu. Selain itu tanggung jawabnya kepada agama gitu. Itu ada kawan yang sedang mengalami kayak begitu, saya tengok itu sedih kali gitu. Jadi min haitsu la yahtasib itu disebabkan menurut dalil hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah dan Al-Hakim, karena banyak istighfar. Ya. Istighfar aja 100 kali tiap hari, insya Allah kalau ada keperluan dikasih Allah. Kalau misalnya minta bantuan, langsung dapat bantuan, banyonya pun dapat. Bahkan tuan, ya banyonya gitu, ya. Saya itu kalau mau minta bantuan orang, belum lama langsung dapat. Cuma saya mikir, selama ini biasanya Pak ada perlu kayak gini, ya Ustadz saya mau kasih 1 juta gitu. Ya Ustadz saya kasih, nanti saya kirim gitu. Tapi saya mau ngomong itu yang payah, sehingga kadang ya minta sendiri dikasih sama Allah Ta'ala. Saya malu mau pinjam orang atau minta bantuan orang. Itu diantaranya disebabkan menurut hadisnya tadi min haitsu la yahtasib, dari istighfar. Tapi rutin, siap subuh rutin, bikin Pak Uco ya, istighfar rutin tiap hari berapa? 500. Oh, ini tambah gila lagi nih. Ya.
Ya. Itu sudah lama dibuat. Sudah lama dibuat, tapi tempo hari sebelum saya datang, maksudnya iya, keadaannya itu sebelum saya datang susah juga kan. Tapi alhamdulillah dengan kedatangan min haitsu la yahtasib ini udah mulai berkembang kan. Niatnya jangan niat minta itu, niat ya istighfar saja gitu. Istighfar, astagfirullah. Jangan istighfar juga kan gitu. Ya. Saya suruh orang, saya pasti mengamalkan. Saya nggak berani kalau nyuruh amalan gitu, nggak mengamalkan. Tapi kalau misalnya nggak mengamalkan, saya cuma nawarkan itu, kalau kamu mau amalkan bagus gitu. Biasanya kalau syarat amalkan gitu, itu saya mengamalkan gitu. Di dalam kitab-kitab itu disebutkan banyak penjelasannya. Li'annahu sababun fi kasratir rizki, karena istighfar itu sebab untuk banyak rizki. Itu dalam kitab Hasyiah Bajuri. Dan kitabnya Said Muhammad, ini saya kuatkan, ada kitabnya supaya nggak dari saya aja, Abwaabul Faraj. Ini nggak ada yang punya kitabnya, cuma si yang pakai lengan beganda bajunya. Itu yang punya kitabnya. Wa huwa min asbabi taisiri rizki. Istighfar itu menyebabkan mudah rizki gitu. Ya. Rumah Irama kan kalau pakai baju kayak gitu. Ini baru yang di sini gitu kan. Baru kemari gitu ya. Baru jeng-jeng-jeng. Gitu ya. Wibawa kali kalau udah kayak gitu Rumah Irama. Tapi kalau pakai sarung, pakai kaos sudah nampak tua kali. Ya, karena pakaian kebanggaannya itu. Tapi nggak dibaca-baca kitab itu ya. Dia disuruh bacalah sendiri kau katanya. Ya, kita masuk sedikit lagi fasal walaupun nggak habis. Faslun fi kaifiyati sholatil khaufi. Fasal dalam menerangkan cara sholat khauf. Khauf itu apa artinya? Takwi. Takwi itu bahasa apa itu? Padang. Bukan bertakwa, takwi itu. Ya. 500 ya. 400 ya. Kalau 100 bukan ciek ratui. Enggak. Itu samainya itu harus sering didengarkan kalau mau berbahasa, sering mendengar ya, bukan diakal-akali. Makanya bilang ciek ratui salah. Bahasa Arab juga kayak begitu, jangan asal-asalan kamu. Misalnya kolbun dahab katanya kan, hati-hati mas katanya kan. Kolbun kan hati, kolbun hati, dahab kan emas. Kawannya mau pergi, kolbun dahab katanya kan. Ya, hati-hati mas katanya. Apa itu? Hati-hati mas katanya. Oh. Dari mana? Di kamus ku tengok katanya kan. Kolbun hati, 2 kolbun hati, mas dahab katanya kan. Oh iyalah betul itu. Ya, salah itu. Orang Arab sendiri nggak paham. Ya, kalau bilang apa yang kamu kerjakan, mada takmal katanya ya, kirdun dahab gitu ya. Kirdun dahab itu apa? Keramas. Ya. Kirdun kera, dahab emas. Keramas katanya kan. Dicocokkan gitu ya.
Ada yang kayak gitu, cocokkan gitu ya. Ila aina? Ila Baitul Marid katanya kan. Baitul Marid itu rumah sakit. Ya. Apa? Ke rumah sakit katanya kan. Oh iya. Kan anak pesantren mau izin gitu. Ila aina katanya kan. Ila Baitul Marid Ustaz katanya. Oh. Apa? Baitul Marid katanya. Gitu. Oh iya ya udah saya bilang gitu. Ya udah kayak gitu ya. Limada karena apa? La limada mada katanya kan. Enggak apa-apa katanya kan. Ya. Kayak gitu itu jangan dibuat. Ini contoh yang enggak bagus ya. Kalau ngajar bahasa Arab kalau muridnya kayak gitu berarti gurunya enggak ngajari. Ya. Diajari dulu yang jangan kau buat ini, berarti hati-hati dia. Khauf artinya takut, sholat kok takut. Kalau ada hantu malam-malam sholat tahajud takut, sholat khauf. Maksudnya khauf itu khauful adui, takut musuh. Ya. Awil kitali, takut dalam peperangan. Ya maksudnya takut. Atau takut hartanya tidak selamat itu karena perang gitu. Jadi itu disebut namanya sholatul khauf. Sholat pada keadaan waktu perang. Ini perang zaman dulu ya. Kalau perang zaman sekarang pakai rudal lah, pakai senjata api kelas tinggi kaliber berapa. Kalau gondok kali pakai bom, dibom gitu ya. Kalau sholat zaman sekarang ini dilakukan, dibom lah, mati semua ya. Ini perang zaman dulu ya. Perang zaman dulu kan hadap-hadapan gitu. Kayak kalau kamu nengok film Brahma Kumbara gitu, antara Madangkara ya dengan Japura gitu misalnya ya. Itu perang zaman dulu ini. Wa inna ma afrodahal musannif, sesungguhnya atau hanya saja menyendirikan pengarang fi an ghairiha daripada lainnya, minas sholawati dari sholat-sholat, bitarjamatin dengan keterangan khusus. Terjemah asal artinya terjemahan ya. Kalau arti misalnya ada kitab Tarjamatu Syekh Ardi misalnya, itu maksudnya riwayat hidup gitu ya. Kalau ada misalnya kitab kayak kitab kok saya tengok terjemahan tapi di sini nggak ada gitu, berarti kamu yang bahlul. Di annahu yuhtamalu, karena bisa diampuni fi iqamatil fardi, dalam melaksanakan kewajiban fil khaufi, dalam keadaan sholat takut dalam waktu perang, mala yuhtamalu fi ghairihi, apa-apa yang tidak diampuni pada lainnya. Kalau dalam keadaan perang itu sholat yang syiddatul khauf boleh sambil baca-baca orang itu. Nah, kalau sholat biasa kan nggak boleh, ya. Itu maksudnya li'annahu yuhtamalu fi iqamatil fardhi fil khaufi ma la yuhtamalu fi ghairihi. Sholat waktu perang boleh gerak suka-suka hati, boleh kakinya nyepak. Itu syiddatul khauf. Diampuni yang tidak diampuni dalam sholat-sholat yang lain. Kamu sholat kok nyepak, itu kan ceritanya Cina Mu'allab ya. Cina Mu'allab kemudian disuruh sama kiainya,
Sesudah disyahadatkan, udah ikut aja sholat di masjid. Apa yang dibuat imam ikut aja. Ditengok imamnya wudhu, dia cuci muka. Mulai sholat imamnya batuk, dia batuk. Dia pun ada batuk sholat. Gitu kan. Gitu. Batuk lagi, dia ngikuti batuk lagi. Yang di belakang temperamen, disepak, tuh katanya kan. Sholat kok ngejek-ngejek imam katanya kan. Ya. Oh, sholat ada nyepak katanya kan. Dia pun nyepak yang di depannya, tuh gitu. Oh, ini Cina gila ini gitu. Kok kayak gini ketika diadili oleh lurah pesantren, kata kiai suruh ikut apa yang dibuat imam gitu. Imam batuk ya saya batuk, kok tawa semua lah dia. Oh, Cina liung gitu. Ya. Tapi Cina itu hebat ya. Semua bos yang di Indonesia ini Cina pada umumnya. Bosnya si apapun Cina kan. Orang Indonesia, orang kita pribumi nggak pandai jadi bos, pandainya jadi kerja. Makanya kamu kalau bisa jadi ngebos, jadi bos ya. Tapi jangan ngebos itu nggak bos tapi perasaan bos. Ya, datang itu cuma petentang-petenteng gitu. Ya, perasaan bos. Ngaji juga kayak gitu. Udah dibawa itunya, itu aja gitu aja. Apanya itu masih mana? Gitu-gitu aja. Dia suruh kerja nggak mau. Ngebos itu namanya. Nah, itu ada itu ciri-ciri orang kayak gitu. Wa sholatul khaufi anwa'un katsiratun tablughu sittatu adrubin. Salat khauf itu macamnya banyak sampai 6 macam kama fi sahihi Muslim, seperti dalam kitab hadis sahih Muslim. Bukan sahihnya si Muslim gitu ya. Hadis sahih Muslim. Jadi kalau ada uang kamu beli ya. Beli kitab Sahih Muslim untuk orang tuanya, untuk anaknya kalau nggak sempat ngaji. Dikumpul-kumpul kitab, rupanya hari-hari meninggal udah cepat gitu. Ya udahlah diwakafkan, masih berguna. Si Manik kan banyak kitabnya itu. Tapi untuk pajangan aja, sama kalau foto di belakangnya kitab-kitab gitu. Kalau mau kayak gitu masuk ke tempat Pak Takar, Pak numpang foto ya Pak. Oh kitabnya besar-besar itu, ya ini aja, gitu. Ya kenalan sama pesantren Jawa, tunjuk. Itu rumahmu, itu rumah saya katanya. Banyak kitabmu. Iya, itu kitab bapak saya katanya. Ada ustadz penceramah masih muda, sukanya beli kitab. Tanya, ustadz kok seringkali beli kitab besar-besar gitu untuk pajangan ustadz katanya gitu. Kenapa? Kan ibu-ibu itu sering datang ke rumah minta pengajian. Ini nengok kitab banyak kali itu udah hebat kali Ustaz nih, banyak kali kitabnya gitu. Ustaz kitabnya banyak ya. Itulah saya pidato ceramah itu dari situ semua. Gitu. Ada kayak gitu. Ya. Ada, makanya saya ceritakan. Jangan kayak gitu kali kamu ya. Kecuali nggak percaya seperti kamu tadi saya bilang istighfar nggak percaya, saya sebutkan kitab. Oh kitab Ejuri, kitab apa namanya apa tadi apa namanya? Oh iya, Abwabul Farji.
Apa ya ini? Pintu kerajaan itu namanya. Kalau ada lagi banyak di kitab hadis banyak itu ya. Kalau Sahih Muslim, saya pernah khatam itu Sahih Muslim ngaji. Sahih Bukhari juga pernah khatam. Tapi kitabnya entah kemana. Karena saya suka pergi dari kota ke kota, dari kampung ke kampung. Kadang pergi ke satu pesantren lain itu kitabnya tinggal di pesantren itu. Nanti 3 tahun atau 2 tahun didatangi lagi udah nggak ada lagi kitabnya. Dipakai orang, adalah dapat pahala gitu. Sayangnya kalau sudah saya kasih arti, karena artinya itu yang mahal, lebih mahal artinya daripada kitabnya. Kalau kitab kan bisa dibeli, kalau arti kan ngaji dulu. Ngaji itu susah, menghabiskan duit, menghabiskan waktu, menghabiskan beras. Ya, kamu kan nggak makan juga. Makan apa? Nasi. Ya syukur, berarti kamu sama-sama umumnya manusia. Iktasarul musannifu, mempendekkan pengarang minha darinya ala salasati adrubin. Ini yang pertama saya terangkan. 3 macam. Ahaduha, salah satu diantaranya ayakunal aduwu fi ghairi jihatil kiblat. Adanya musuh di selain arah kiblat. Wahwa, dan dia musuh itu qalilun, sedikit. Maksudnya qalil itu tidak melebihi umat Islam, gitu maksudnya qalil itu. Bukan qalilun cuma 2 orang, itu bukan. Wa fil muslimina kathratun, dan orang-orang Islam itu banyak. Artinya jumlahnya seperti jumlahnya orang kafir. Bihaitsu tuqawimu, sekiranya membandingi kullu firqatin, setiap kelompok minhum dari mereka al adwa musuh. Jumlahnya misalnya 2000 sama 2000 atau 200 sama 200. Dan musuh tidak di arah kiblat. Bagaimana cara sholatnya menurut penjelasan ini? Fayukhfarrikuhu, maka mengelompokkan al-imamu imam firqota ini 2 kelompok. Firqotun taqifu fi wajhil adui, satu kelompok berdiri di arah musuh. Tahrusuhu, dengan menjaganya, menjaga imam itu tadi. Wa firqotun taqifu khalfahu, dan satu kelompok berdiri di belakang imam, ay al-imam, yaitu di belakang imam. Fa yusolli, maka salat imam bil firqati allati khalfahu, dengan kelompok yang di belakangnya rakaatan, 1 rakaat. Tsumma ba'da qiyamihi, sesudah berdirinya imam li raqaatis tsaniyati, pada rakaat yang kedua, tutimmu li nafsiha, maka kelompok yang ikut imam itu menyempurnakan dirinya dengan sendirinya. Baqiyata sholataha, sisa sholatnya. Wa tamdi, dan melanjutkan ba'da faraghi sholatiha, setelah selesai sholatnya, ila wajhil adwi, menuju ke arah musuh, takhrusuhu, dengan menjaganya. Wa ta'ti ta'ifatul ukhra, dan kemudian datang kelompok yang kedua, allati kanat harisatan, yang menjaga fi raqatil ula, dalam rakaat yang kedua. Wa yusolli, maka sholat al-imamu imam biha, dengannya, rakaatan, 1 rakaat. Fa idza jalasal imamu, apabila berdiri imam li tasyahudi, untuk tasyahud, tufarikuhu, imam memisahkan diri, maksudnya melanjutkan sendiri-sendiri. Watutimmu, dan menyempurnakan li nafsiha, untuk dirinya. Tsumma yantadiruha, kemudian menunggunya al-imamu imam. Wa yusallimu biha, dan bersalam imam dengannya, kelompok itu. Wahadihi, dan ini sholatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatnya Rasulullah bidatir riqa, di satu tempat yang disebut dengan Zatur Riqa, nama tempat yang ada di Najd, ada di Ghatfan.
Sumiyat bidzalika dinamakan dengan rikok tadi li'annahum bidzalika li'annahum karena para sahabat-sahabat roka'u menempel fiha di tempat itu royatihim bendera-bendera mereka, benderanya koyak. Wakila ghairu dzalika dan dikatakan bukan begitu, tapi ada masalah yang lain karena sahabat kaki-kakinya koyak sehingga ditempel disembuhkan gitu. Yang pertama, musuh selain di arah kiblat, musuh di arah sana misalnya, ya, atau di arah sana gitu. Musuh di sana, kiblat di sana. Dibagi dua. Ini kalau misalnya 200 tentaranya, satu kelompok 100, satu kelompok lagi 100. Satu kelompok berdiri di belakang imam sholat. Ini satu kelompok sholat, ya. Kemudian ikut imam ini pada rakaat yang pertama, setelah berdiri imam untuk rakaat yang kedua, dia melanjutkan sendiri, gitu ya. Misalnya 2 rakaat, ya. Kemudian selesai itu maju menjaga ke sana, menengok sana. Yang menengok sana terus maju untuk menjadi makmum. Pada saat itu imam siap-siap untuk melanjutkan sholatnya tetap rakaat yang kedua. Kemudian sholatlah kelompok yang kedua itu bersama imam. Terus duduklah imam tasyahud, maka melanjutkan dengan sendirinya. Karena imamnya udah habis, kayak imam masbuk itu, ya. Kemudian waktu tasyahud itu imamnya nunggu dan bersalam bersama imam. Paham? Dapat? Sedikit. Ya, saya ulangi sedikit. Ya. Musuh 100 di sana, ya. Atau musuh 200, ini 200. Umat Islam 200, orang tidak Islam 200. Ini misalnya perang, ya. 100 dibagi 2, 100 ikut sholat sama imam. Ada 100 menjaga ke sana. Untuk sholat sama imam itu 1 rakaat saja. Sesudah 1 rakaat itu dia lanjutkan sendiri 1 rakaat itu. Berarti sudah selesai, dia lari jaga, yang di sana itu jaga kemari, yang dijaga di sana langsung lanjut sholat, ikut rakaat yang kedua oleh imam. Nah, rakaat misalnya, ya. Sampai imam udah tasyahud, imam nunggu sebentar, dia nambah sendiri, gitu. Sudah itu dulu duduklah bersama tasyahud bersama imam, salam bersama imam. Paham? Kalau misalnya 4 rakaat, ya 2 rakaat 2 rakaat. Ini kan yang diterangkan 1 rakaat. Tapi misalnya 4 rakaat, 2 rakaat, terus melanjutkan sendiri 2 rakaat, masuk yang baru dia menjaga, kemudian sholat 2 rakaat lagi bersama imam, menyempurnakan sendiri bersama imam, imamnya tasyahud sambil nunggu, baca apa sajalah yang dibaca di situ, tidak boleh diem aja. Jangan cepet sikik nawa, jangan gitu, ya, batal, ya. Baru bersalam sama imam,
Ini yang pertama. Bisa ya? Nah, ini kalau perang seperti zaman dulu ya. Kalau seperti zaman sekarang agak berat juga. Karena sekarang kalau perang kan bawa senjata-senjata yang jarak jauh. Misalnya dari Israel itu bisa Palestina itu digempur gitu. Dari Amerika pun bisa menggempur ke Irak gitu. Diluncurkan itu senjata tuh gitu. Apalagi cuma Patumbak sama Garu 1 gitu. Ya tup gitu saja lah. Ini kan perang zaman dulu ya. Seandainya terjadi seperti itu, inilah teori sholat yang pertama yang disebut namanya sholatul khauf. Itu sholat yang waktu perang. Nah, gimana kok perang-perang Ustadz katanya? Iya, itu namanya jihad. Jihad fisabilillah, perang membela agama Allah, bukan jahat ya. Mencurahkan segala tenaga untuk memperangi orang-orang yang memerangi umat Islam, itu disebut namanya jihad ya. Umat Islam diserang, jihad. Bukan umat Islam sama umat Islam. Yang sekarang yang perang ini umat Islam sama umat Islam. Di mana? Misalnya di Syria itu ya Islam sama Islam main tembak ya. Banyak. Bisa jadi di Indonesia seperti itu. Ini udah ngamuk misalnya 212 ya. Bawa apa namanya? Senjata kapak itu. Apa itu? Wiro Sableng ya. Ya. 212 yang kelompok itu udah ada menghubungi saya. Ustadz bisa kalau misalnya waktu misalnya kayak perang gitu mendoai supaya selamat, misalnya ditembak nggak apa-apa katanya kan, supaya misalnya mau dibacok nggak apa-apa katanya kan. Saya bilang berani berapa, saya bilang kayak gitulah, wani piro gitu. Nggak kayak gitu Ustadz katanya, kita termasuk aktivis itu katanya kan. Saya di masjid sana An-Nazirin udah didatangi seperti itu. Ya, kalau betul-betul saya bisa gitu. Berani saya ngomong kayak gitu kalau betul-betul ya. Cara saya lah saya bilang gitu. Jadi macam mana caranya Ustaz? Ya nantilah kalau memang udah sepakat negosiasi ya. Udah berani kayak gitu. Tapi kalau kemungkinan terjadi perang itu enggak. Walaupun PDI misalnya yang mau diperangi itu tidak. Ada pesannya Mbah Mun waktu mau pergi naik haji, jumpai Megawati. Mbak, jaga Indonesia ini Mbak, jangan ribut-ribut ya Mbak, katanya. Nggih Kiai, katanya kan gitu. Kiai hebat gitu mau diandatangi Megawati. Sebagian kiai agak marah. Ngapain lah pamitan sama Megawati katanya. Siapa merupakan Megawati itu katanya kan gitu. Kiai Maimun kan bukan itu cara pendekatannya. Kalau nanti terjadi apa-apa, jangan bentrok orang Islam sama umat Islam. Udah dipesen itu. Baru dia pergi ke Makkah, rupanya meninggal. Hanya Megawati pun nangis waktu wafatnya. Orang Kristen pun nangis sebagian karena banyak punya jasa dengan orang Kristen. Itu cara pendekatan yang halus,
bukan langsung hantam gitu, bukan gitu. Allahu Akbar, bukan gitu ya. Bukan kayak gitu. Kalau sekarang memang agak sulit cari kiai yang bisa kayak gitu. Bisa mendatangi tokoh-tokoh terus udah, jangan kayak gitu. Nah, nanti kalau kamu jadi ulama, kalau bisa kayak gitu, karena kamu ini manik. Manik itu mencegah. Ya? Oh bukan. Dia marganya manik. Manik itu iparnya damane ya. Ya. Manik itu mencegah. Jadi kalau ada mau perang dicegah. Karena Islam sama Islam. Itu kiai-kiai nggak mau kayak gitu. Nggak mau dia. Nggak usahlah, selesaikan aja dengan rembukan yang bagus gitu. Karena Islam, coba di negara lain tak peduli itu, langsung dihantam saja. Maka kasihan orang umatnya pergi kemana-mana termasuk ke Indonesia, susah karena hartanya udah kena, rumahnya udah digempur habis dan sebagainya. Itu diantaranya cara pendekatan ulama dulu, dia lembut tapi keras, sama dengan pendekatannya Wali Songo itu, dia lembut tapi keras. Kalau pendekatan yang 212 itu kan agak takbir gitu kan ya. Ya kita pun bisa seperti itu, apalah susahnya ya. Ya. RUHIP putuskan, RUHIP misalnya ya, gagalkan misalnya, RUHP hilangkan, udah 5 kali gitu, takbir gitu ya. Ya. Ya kalau yang kita memang ahli pidato ya tahu ya. Tapi janganlah kamu buat dalam khutbah kayak gitu. Khutbah Jumat kayak begitu ya. Maksudnya walaupun gak bilang takbir gitu, terus kayak gitu, gini tanganmu, rusak itu khutbahnya ya. Ya khutbah itu kan memberikan mauidhah, memberikan yang lembut, wasiat gitu. Kamu ajak perang, Islam sama Islam. Kalau terjadi perang betul, berpahala apa enggak? Nanti yang menduduki di situ bukan dia, orang lain gitu. Jadi diadu domba, gampangnya itu kalau politik mengadu domba, orang yang mengadu domba itu yang akan duduk dalam pemerintahan. Begitu timbul perang begini-begini, dia menyusun nanti kabinetnya ini gitu. Dia cuma dapat perangnya aja. Nah, gitu ya. Cara politik gitu. Kamu yang nggak ikut politik kayak ikut demon mahasiswa itu, asik takbir gitu ya, bakar gitu ya. Apa yang dibakar ya sistem misalnya ban dibakar gitu ya, ditakbir gitu ya. Kamu keras-keras nggak dapat apa-apa, tambah dimarahi polisi. Nah, yang ketuanya itu sesudah demon dapat kereta baru. Seneng ketuanya ya. Pokoknya diintip sama itu. Selesai duitnya banyak. Selesai demon dia duitnya banyak. Minimal kereta baru langsung yang besar itu. Karena udah banyak yang nanya, bilang sama saya, itu Ustaz, ada yang nyuruh itu Ustaz, katanya kan gitu. Kawan saya itu termasuk pimpinannya. Pokoknya kawan saya itu kalau udah selesai demon, keretanya baru itu langsung datang. Nah yang nggak tahu ikut-ikutan.
Ardi dulu mau ikut-ikutan kayak gitu ya. Akhirnya tambah buntung bukan untung gitu ya. Itu saja barangkali, ini artinya kamu harus cerdas gitu. Jadi orang itu harus cerdas ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma nas'aluka salamata was-sihhata wal afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.